Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MI kelas 4 Ibtidaul Falah yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Pak Wahid, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, pelajaran pertama KD 3.1 mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang bernama Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah sepupu dari Khadijah. Dalam pertemuan itu, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW belum ada perintah untuk berdakwah. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah yaitu dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekat. Mereka yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Berikut adalah golongan as-sabiqunal awwalun. Antara lain, yang pertama Khadijah binti Huwailid. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan, beliau merupakan sahabat Abu Bakar. Zubaid bin Awam, sahabat Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abu Bakar. Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Abu Bakar. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Abu Bakar. Arqam bin Abil Arqam, sahabat Abu Bakar. Dan yang terakhir Zaid bin Harisah, anak angkat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah secara terang-terangan dilakukan sejak tahun keempat kenabian. Firman Allah yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.